Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Oke, shalom saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Kiranya teman-teman semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas masih dalam bagian yang sama, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat yang 57 sampai ayat 62. Tetapi seperti yang kemarin saya katakan bahwa ada 3 bagian. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu mengenai biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, seperti yang kita lihat berdasarkan Matius, pernyataan ini merupakan sebab dari sang ahli Taurat yang mau menjadi pengikut Yesus. Atau seperti yang saya katakan kemarin bahwa mengikuti ajarannya karena mungkin dia mempunyai kepentingan lain. Nah, setelah pernyataan Yesus mengenai serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, setelah mendengar pernyataan Yesus, maka ada seorang murid yang mendeklarasikan dirinya untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi dia masih mempunyai keluhan. Saya mau tapi. Nah, itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Setelah aku menguburkan ayahku, maka aku akan datang dan mengikuti engkau. Nah, sebenarnya ada makna ganda mengenai menguburkan ayahku. Pertama, ada kemungkinan bahwa ayahnya itu baru saja meninggal dan harus dikubur. Dan kemungkinan yang kedua adalah ayahnya sudah lama meninggal dan mungkin ia harus memindahkan tulang-tulang ayahnya. Itu adalah kemungkinan kedua. Sebab orang Yahudi itu percaya dengan yang namanya kebangkitan orang mati. Jadi ketika keluarganya meninggal, maka nanti pada misalkan sudah waktunya bahwa daging ini terlepas dari tulang, maka nanti mereka akan mengumpulkan tulang-tulang dari keluarga mereka. Sebab mereka tahu bahwa pada akhir zaman nanti akan ada kebangkitan. Nah, ketika melihat bagian ini, maka kita mungkin saja bisa berkata bahwa permintaan dari seorang murid itu sebenarnya adalah hal biasa. Karena dia hanya meminta waktu sebentar untuk mengubur ayahnya, dan setelah dia menguburkan ayahnya, dia akan datang dan mengikuti Yesus. Nah, dan sebagai seorang anak, kalau misalkan sebagai seorang Yahudi, dia statusnya adalah seorang anak, maka dia harus merawat orang tuanya. Dia harus melayani mereka, karena itu merupakan bagian dari perintah di dalam hukum Taurat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi Yesus menolak permintaan dari seorang murid tersebut dengan berkata bahwa biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, perkataan ini jikalau dilihat atau dibaca secara literal, maka akan sangat keras pernyataan ini. Dan siapapun jikalau keluarganya meninggal, kemudian ia harus berduka karena keluarganya, kemudian ada seorang yang datang dan berkata kepadanya, kamu pergi ke sana, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu kedengarannya akan sangat mengganggu bagi orang yang sedang mengalami peristiwa tersebut atau sedang mengalami hal itu, sedang berduka. Nah, pada saat itu ada orang yang
kerjanya adalah menguburkan orang mati. Baik itu orang yang asli di daerah tersebut ataupun orang asing. Sudah ada pekerjaan orang untuk menguburkan orang mati. Nah, jikalau demikian, maka maksud Yesus adalah bahwa biarlah pekerjaan menguburkan orang mati dikerjakan oleh pekerja yang tugasnya adalah mengubur orang mati. Nah, Lukas kemudian menambahkan, kalau kita lihat di catatan Lukas menambahkan bahwa tetapi engkau ikutlah aku dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Maksud Yesus adalah bahwa biarlah pekerjaan mengubur orang mati dikerjakan oleh orang yang bertugas. Kamu mempunyai pekerjaan yang lebih penting, yaitu beritakanlah kerajaan Allah. Harus beritakan kerajaan Allah. Bagi Yesus yang terpenting adalah memberitakan kerajaan Allah. Nah, saudara, ada seorang penginjil, seorang pengkhotbah terkenal bernama John M. Neale. Dia adalah seorang pengkhotbah dari Skotlandia yang sangat terkenal di beberapa generasi yang lalu. Dia menceritakan bagaimana perkataan Yesus ini langsung mengena kepadanya. Ketika ayahnya meninggal di Skotlandia pada abad ke-19, ia sedang berada di Inggris. Dan ada dia harus memimpin sebuah kebaktian pekabaran Injil. Dan di kota tersebut, di hari yang sama, di saat dia harus mengabarkan pekabaran Injil, kebaktian itu, ayahnya meninggal dan dia harus menguburkannya. Nah, di dalam keadaan yang demikian, orang tentu saja akan berpikir bahwa, atau bisa memberi kabar bahwa saya terpaksa harus membatalkan rencana ibadah pengabaran Injil, kebaktian pengabaran Injil, karena ayah saya sedang meninggal dan saya harus pergi, atau seharusnya untuk menguburkan ayah saya. Nah, saudara, John M. Neale, dia berkata begini, saya tidak berani melakukannya. Jadi dia tidak berani untuk membatalkan pekabaran Injil itu, karena Yesus yang sama berdiri di samping saya dan saya akan berkata, nah, sekarang saya sudah tangkap engkau. Kutangkap engkau. Ayo pergi dan beritakanlah Injil pada orang-orang itu. Atau kau lebih suka menguburkan orang mati daripada membangkitkan orang mati. Dan perasaan yang hadir itu membuat dia tetap pergi mengabarkan Injil, walaupun dia sedang berduka. Nah, saudara, tentu saja kita ketika melihat bagian ini, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus senantiasa mengutamakan sesuatu yang bersifat penting. Dan sebagai orang Kristen, tugas yang paling penting adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena hanya melalui Injil Yesus Kristus, orang-orang akan berpindah dari gelap menuju ke terang. Mereka yang mati akan dihidupkan kembali. Sebab hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan pasti bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebab di balik kematian ada kebangkitan. Dan itu yang harus kita beritakan. Sebab dunia ini sangat membutuhkan yang namanya Injil. Jikalau tanpa Injil, dunia ini akan binasa. Orang-orang akan binasa di dalam kekekalan, di neraka.
Oleh karena itu, tugas pentingmu sebagai seorang Kristen adalah memberitakan Injil. Jikalau kamu tahu bahwa orang-orang akan binasa dan mereka hanya bisa diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu diam. Maka saya mau katakan kepadamu, di mana hati nuranimu? Di mana hati nuranimu? Jikalau kamu tahu bahwa mereka akan binasa, tetapi kamu membiarkan mereka ada di dalam keadaan yang demikian. Saudara, dimanapun kamu berada pada saat ini, saya mau katakan bahwa kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya orang-orang boleh datang kepada terang Yesus Kristus. Mereka boleh ada harapan bahwa sekalipun di dalam dunia ini ada penderitaan, ada bahaya yang sering kali mengancam mereka, mengganggu kehidupan mereka, kesusahan, kehampaan, kelaparan, dan sebagainya. Tetapi mereka punya harapan ke depan bahwa sakit, penyakit, duka cita ini akan berlalu. Dan ada saatnya sukacita yang tidak akan pernah berlalu akan datang. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Biarlah mereka boleh datang kepada Yesus dan menerima harapan itu. Mereka jangan hidup di dalam kehampaan, tetapi mereka mempunyai harapan di dalam setiap kehidupan mereka, bahwa ada Yesus yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, yang menyertai mereka senantiasa, menyertai saudara dan saya, mulai dari sekarang sampai selamanya. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Ingat tugas pentingmu sebagai seorang Kristen. Beritakanlah kabar sukacita dari sorga, yaitu Injil Yesus Kristus. Sekian, Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Shalom.